Makanya sajarkan saya ilmu dong. Nah, ilmu ini kata imam yang di gurunya ini, nah, jangan belajar dulu, belajar dulu adab. Setelah adab kita belajar baru belajar ilmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, Bang. Jadi, makasih Hafiz. ini podcast pertama kita. Nama acara kita In Time. In Time. Jadi In Time ini bisa banyak arti sebenarnya gitu kan. Oke. Indonesia Time, Inspiring Time, Inspiration time, ya. Inspiration Time, Innovation time, Innovation Time gitu kan. Nah, jadi banyak poin yang bisa kita ambil di dalamnya gitu. Mantap. Dan ini video pertama kita. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan senior saya, senior luar biasa. Kemarin kita ketemu di mana, Bang? Di Basko ya? Basko ya. Di Hotel Basko, persiapan acara sama wakil gubernur nggak salah ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya kita nih baru pulang dari acara nih. Udah malam, udah jam 1 nih kita take video. Tapi buat teman-teman semua, kenapa saya mau datengin Abang Azli ini? Jadi beliau bisa kita panggil Bang Azli. Bang, iya. Kenapa saya datangkan beliau? Karena kemarin ketika ketemu di Basko itu kita ngobrol asik banget. Udah banyak hal yang kita bahas. Jadi saya pikir-pikir, wah ini asik nih buat kita masukin podcast, buat kita ceritain gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin teman-teman yang pertama kali masuk ke channel ini bisa subscribe dulu, tombol subscribe di bawah ini. Silakan teman-teman cek di IG kita, teman-teman bisa ikutin juga, ada Ahad ID sama Ahad Manajemen. Jadi kita ada dua bidang di situ yang akan kita kelola gitu kan. Nah, langsung aja nih. Kemarin ketemu Bang Azli di Basko, kita udah bahas banyak hal Bang ya, udah kemana-mana. Nah, tapi kali ini ada hal yang menarik nih dari Bang Azli. Bang Azli sebelumnya pernah di Belanda kerja Bang ya? Enggak, perusahaan internasional. Perusahaan internasional. Adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Di mana waktu itu Bang? Saya dari awal di Jakarta, terus saya pindah ke Papua. Ke Papua. Setelah Papua saya pindah ke Semarang. Setelah Semarang saya balik ke Sumatera Barat pertengahan 2018. Nah, yang kemarin kita cerita itu kan Abang udah kerja nih di kelas internasional, perusahaan DHL Bang ya. Iya. Udah dapat posisi yang menjanjikan juga lah di situ ya kan, untuk jangka panjangnya gitu kan. Iya. Nah, tapi waktu kita cerita itu Abang memilih untuk pulang kampung. Yes. Nah, wah ini kan masuk pertanyaan besar nih. Ketika orang kampung pergi keluar daerah untuk mengais rezeki, Betul. mencari posisi yang bagus. Nah, Abang udah dapat posisi yang bagus, Bang pulang kampung gitu. Ini kita ada apa ini gitu. Jadi itu habis karena dulu masih merantau dari Abang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah sampai kuliah di Jakarta, nikah pun di Jakarta. Nikah pun di Jakarta. Terus ada tawaran ke Indonesia Timur sebagai kepala cabang di sana. Setelah itu pindah lagi ke Jawa Tengah. Di saat merantau itu setiap tahun kita pulang kampung. Oke. Jadi sama istri bilang sekarang di daerah terutama kampung kita kok maju ya, kata istri nih. Iya. Saya masih biasa. Paling kan kita pulang itu kan orang tua dulu ya. Iya, benar. Ya, orang tua, ayah, ibu, mertua juga. Terus setelah pikir-pikir, ya nanti kan ditinggal di kampung nih. Iya. Terus setelah tinggal di kampung, Berarti belum ada niat untuk pulang kampung nih? Belum. Cuman menjadi orang tua aja dulu ya? Betul. Karena orang tua juga ada yang sakit-sakitan, orang tua juga. Terus kita dijauh dan juga kadang orang tua kita malah kangen bukan sama kitanya, kangen sama cucu-cucunya yang penting. Iya. Setelah itu kita putuskan 2018 pertengahan kita pulang kampung. Saya memutuskan keluar dari zona nyaman. Iya. Ya, saya keluar dari zona nyaman. Saya pulang. Saat itu belum ada plan untuk membuat satu usaha atau bisnis saat itu ya. Iya. Karena saya dari comfort zone tadi, saya mau santai dulu lah, relax gitu kan. Ketemu orang tua, take times, waktu ibadah juga enak gitu ya. Pokoknya enjoy aja lah. Pas kita udah enjoy, udah nggak terasa 3 bulan. Oh gitu.
Itu ngambil cutinya sampai 3 bulan. Udah keluar. Udah keluar. Itu kan ini keluar nih dari Ya. DHL. Itu udah ada planning mau bikin usaha. Ya saat itu kita survei. Saya survei. Saya lagi tuh belajar Google Trend. Saya lihat saat itu di Payakumbuh dan Padang tuh saya search keywordnya apa tuh. Ini sharing apa? Iya. Saya lihat sih Google Trend tuh ini di Payakumbuh ini terkenal apa ya? Ternyata top search SEO-nya itu saat itu adalah salah satu tempat wisata di situ. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Oke. Saya sempat di situ juga. Oh, ternyata di sini yang berkembang adalah objek wisata seperti itu kan. Terus saya share sama istri saya, kita buka apa ya gitu kan. Terus pilihannya banyak tuh, Fis. Ada co-working space. Iya. Oh. Pilihan untuk buka usaha. Iya. Terus kafe, karena saya istri coffee addict. Oh, coffee addict, pencinta kopi banget ya. Kopi. Jadi di coffee addict itu mau bikin coffee shop juga kah, gitu kan. Terus setelah saya ngobrol-ngobrol sama istri lagi, saya riset juga pas saya tadi yang SEO segala macam. Terus saya pikir, oh iya, kan saya background saya kan selama belasan tahun itu kan di kargo dan kurir internasional. Perusahaan internasional. Saya kenapa? Kebetulan di 2000 pertengahan itu saya sempat buka perusahaan kecil-kecilan 2014 sorry. Akhirnya saya putuskan saya buat PT sekalian deh. Di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh kan. Karena terus saya udah mulai saya putuskan saya buat bisnis plan kecil-kecilan. Ala kadarnya ala saya lah. Harusnya bisnisnya kan dari A sampai Z gitu. Kalau saya dulu baru ABC lah bisnis. Iya. Saya notaris, saya search cara buat PT gimana. Salah satu masukan dari notaris, abang KTP-nya bukan di sini, di Jakarta. Artinya abang harus KTP sini dulu, baru kita buatkan PT. Benar. Udah tuh, saya KK, KTP, saya saya pindahkan. Jadi Payakumbuh, sekarang saya KTP saya Payakumbuh, istri kan. Iya. Setelah itu baru saya perizinan belajar, saya belajar online, saya belajar channel-channel dinas-dinas terkait apa untuk produksi. Iya. Sampai segitunya ya. Sekalian belajar, Fis. Oh, sekalian belajar. Jadi insecure nih gitu kan. Kemarin waktu diskusi sama abang kan bicara bisnis plan itu. Abang bilang kan berapa halaman bikin bisnis plan? Minimal 50-an. Minimal 50 halaman, kita bikin bisnis plan 4 halaman udah bangga banget gitu ya. Udah bangga banget nih, udah yakin nih bisnis ini nguasain Indonesia nih. Pas ketemu abang mau bilang kan 50 halaman. Bilang enggak berani nunjukin nih bisnis plan kita gimana ya. Ini bisnis plan apa skripsi apa? Ya sampai tebel gitu kan. Cuman memang harus sedetail itu ya. Harus detail. Ya karena kan sekarang seperti apa yang cerita tadi yang mendirikan itu kan yang Z Express itu ya, yang sekarang mau bikin kan. Ini Z Express-nya apa nih Bang? Z Express perusahaan kurir kargo juga. Izin kami sudah nasional. Jadi kami kalau udah buka di sampai ujung timur pun juga bisa kita buka dengan izin satu izin itu. Melalui. Berarti izinnya udah nasional ya? Sudah nasional. Dan ada beberapa kali kita udah ekspor juga. Dari Sumatera Barat kita ekspor. Pertama kali kita ekspor adalah Coffee Bean ke Belanda. Ke Belanda. Ya, udah ekspor Coffee Bean ke Belanda. Tapi saat ini memang belum reguler, tapi kita pernah Coffee Bean. Tapi kita via Jakarta. Karena kita harapan saya pada saat saya buka di Sumatera Barat, paling nggak saya bisa connecting via Kuala Lumpur. Karena dulu kita punya ada pesawat direct Padang Kuala Lumpur kan sempat tuh ada tuh ya. Karena COVID udah nggak ada pesawatnya, jadi harus ekspornya terpaksa harus ke Jakarta. Enggak nih, bidang usaha abang ini, abang eksportir atau apa namanya ya, sebagai middleman bagi eksportir? Saat ini middleman. Oh middleman, berarti itu kerennya yang saya menarik kemarin kan ketika orang sibuk buat ekspor barang. Lagi pun saya pernah ketemu tuh pelatihan ekspor barang gitu kan, tapi mereka sebagai pelaku ekspor gitu kan. Nah sebenarnya dengan hadirnya Z Express kita bukan promosi ya, mungkin kalau ada nilai promosinya teman-teman bisa nilai sendiri lah gitu kan. Tapi di sini sendiri menurut Hafiz sendiri gitu ya, ini sangat berpeluang sekali buat petani Indonesia mengekspor barang. Nah petani Indonesia bisa ekspor barang melalui Z Express gitu kan? Bisa. Berarti mereka tinggal datang ke Z Express mau ekspor barang, ada fasilitas untuk mengkonekkan ke bayar juga nggak? Ke bayar juga di luar negeri gitu? Atau hanya kadang kalau orang datang itu yang udah datang ke gini, tolong cek ini ke negara
misalkan ke terakhir itu ke Malaysia misalkan. Iya. Saya tanya tuh komoditinya apa, berapa kilo perkiraan, nilai barangnya apa, sampai ke details informasi lainnya. Karena jangan sampai kita bisa ekspor, begitu tiba di negara tujuan nggak bisa impor. Jadi resikonya takutnya bisa nyampe negara tujuan. Kalau masih bisa balik negara itu masih oke, tapi negara tujuan langsung di-destroy atau dimusnahkan, sayang, ongkirnya berapa? Iya, benar. Belum kualitas barangnya, standarisasi sebagaimana kan ketat juga kalau buat luar negeri ya kan. Betul. Benar. Nah, selain di Jet Express nih, itu kan sedikit bahas tentang usaha abang nih. Nah, sebelum masuk ke yang berikutnya lah, abang bikin perusahaan eksportir itu di daerah Payakumbuh gitu. Di Sumatera Barat ini kan kalau center pusat perdagangannya kan bisa dikatakan Kota Padang, tinggi gitu kan. Nah, abang bikin stasiun utamanya di Payakumbuh, gimana ceritanya nih? Jadi pilihan saya waktu pas pulang itu, saya ada di 3 tempat. Satu di Payakumbuh, mertua di situ. Kedua Solonto, ibu saya di Solo. Wah, abang Solonto ya. Ibu saya asli situ. Ketiga Pekanbaru. Pekanbaru. Terus saya diskusi sama keluarga, ayah saya segala macam. Terus kata ayah saya ingat ya, kalau kamu pilih Pekanbaru percuma aja, kesini bisa 5 jam. Maksudnya kesini tuh ke Solonto. Jadi kalau kami nanti ada apa-apa, sakit atau gimana, ya sama aja. Kamu dari Jakarta ke sini 5 jam juga kalau pesawat 1,5, lebihnya jalur darat. Pikir-pikir kita coba Payakumbuh aja lah. Karena Payakumbuh kan jalur lintas, kota lintasan. Kalau Sawalunto kan tidak lintasan, ada yang dilintasi Sawalunto untuk di jalur tengah Sumatera ya. Nah, di Payakumbuh itu kita coba nenangin diri dulu nih setelah kita bekerja belasan tahun di perusahaan. Terus saya saya mengeksplor lagi passion saya di mana sih nih. Nah ini sebenarnya selain sharing, ini tips and trick juga buat para milenial sekarang. Entrepreneur sekarang ya. Ini karena nggak diraja entrepreneur. Dia harus gali dulu potensi dirinya apa, passionnya gimana. Jangan asal-asal bisnis aja gitu. Betul. Oke. Ini belum ngomong discipline ya. Discipline kita potensi kita dulu. Potensi kita apa, skillnya apa aja. Skill itu ada hard skill, soft skill, kompetensi kita apa, experience kita apa. Jadi kita gali diri sendiri dulu nih apa. Setelah itu timbul pilihan A, B, C kan gitu. Nah, gali lagi nih A, B, C. Bisnis A misalkan yang tadi mau bikin coffee shop kan. Nah, itu dieksplor lagi tuh udah dapat satu, baru mantepin lewat bisnis plan kayak gitu. Berarti nggak langsung ke bisnis plan aja gitu ya? Iya. Kita harus kenal diri kita dulu, basic kita di mana buat bisnisnya. Experience-nya apa, passionnya gimana kan gitu ya. Tapi kan kalau untuk umur kita masih muda nih, gimana tips? Karena gini, selain di Jet Express, abang kan juga paham banget di bidang human development gitu kan, proses manajemen karyawan semuanya. Nah, tentu secara langsung abang juga paham terkait tentang perilaku anak muda sekarang, mengambil keputusan dan sebagaimananya gitu. Nah, terkait kami nih umur-umur yang masih tergolong muda lah gitu kan, masih sama kita berarti. Begitu ya. Dia masih tentaran umur 20-25 tahun gitu. Terlambat nggak untuk mengenali potensi diri, atau memang momennya untuk mengenali potensi diri, atau ada tahap lain yang harus kami capai? Kalau belajar untuk mengenali diri itu anytime ya. Maksudnya ada beberapa di umur-umur dekade sekian kita harus gali lagi yang dulu saya ini seperti ini, sekarang seperti ini. Ke depan mesti seperti itu. Terus evaluasi. Namanya ada self evaluation, ada self development ya. Nah, dari situ akan timbul satu motivasi tertentu misalkan ya. Karena kalau misalnya kita mau ada rencana nggak ada motivasinya, semua plan itu akan sia-sia. Ya. Jadi selama saya di Sumatera Barat ini 2 tahun itu saya sering ketemu teman-teman yang ada millennials, ada yang sepantaran saya, ada juga yang lebih tua dari saya. Banyak insight-insight yang saya dapatkan gitu ya, karena selama saya merantau gitu, begitu pulang ke sini memang ada challenge tersendiri ya, challenge tersendiri sampai saya belajar di
salah satu penelitian PBB bahwa kompetensi kinerja kita lebih rendah dari Vietnam. Terus sekali lagi apa ya kelemahan kita ya? Apakah dari mindset kita kan, ya kan? Apakah dari ya motivasi kita kan? Sampai saya ya semua buku lah saya belajar tentang orang. Saya baca bukunya gubernur kita ya Pak Irwan Prayitno. Beliau S2 di Kuala Lumpur tentang human juga, human bagaimana cara ngadepin pekerja. Itu saya menarik tuh karena buat seluruh owner ya pemilik pesan owner ini owner semua di sini Bang. Kesempatan. Karena sejago-jagonya owner ya, sepintar-pintarnya owner, dia yang akan bekerja itu adalah tim. Ya setuju ya, karena tim itulah yang akan memajukan perusahaan kita, bukan kita juga, bukan tim. Artinya kita harus memberikan tim ini motivasi, mindsetnya juga. Sampai saya bilang ke teman-teman semua, kalau kerjasama tim itu terjalin, ya owner tuh bisa menggarap usaha yang lain mungkin. Ya, nah seperti yang abang temuin kayak di Amerika gitu kan, ada satu hal yang menarik banget mungkin yang bisa kita sharing sama teman-teman juga terkait etika berbisnis, etika berwirausaha seperti yang saya sampaikan, etika berorganisasi tadi gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui di Amerika sendiri gitu kan, yang abang temuin kayak ngeceng-ngecengin orang itu. Itu menarik menurut saya karena di Indonesia sendiri kita lihat baik di instansi pemerintah, mohon maaf aja ya kita itu udah di rahasia umum gitu kan. Perusahaan swasta yang besar gitu, itu mereka masih menganggap pekerja itu ya apa namanya ya istilahnya pekerja itu ya sebagai budak mereka gitu. Di mana tuh? Di Indonesia ini gitu. Nah, pandangan abang jadi habis ketemu cara pandang lain dari abang kemarin terkait itu. Kalau yang Amerika kita tahu kan dia sangat menghargai human right. Bicara tentang human right tadi gitu. Hak asasi manusia, dan saya pernah ikut training human right hak asasi di salah satu perusahaan. Mereka sangat menghargai dan menghormati orang lain. Ya, tidak boleh ada kata-kata kita melukai membuat tim kita jadi down. Sangat menghargai itu, hati-hati sekali mereka, dijaga di sana sampai segitunya. Jadi kembali ke kita, sesuatu yang positif contoh itu pasti akan sangat bagus kita terapkan ke tim kita. Walaupun kita ya kalau sekarang trennya ngebully ya, ngebully dari bicara, dari tindakan gitu. Jadi ya hak asasi itu hak menghargai orang lain. Gitu. Tapi ada yang unik nih di negara kita yang masih menjadi budaya buruk gitu kan. Nah, ketika mereka dikasih enak, dihargain seperti itu, kadang mereka malah jumawa gitu. Mereka malah memanfaatkan apa yang kita berikan itu. Nah, menurut abang nih dari kacamata abang nih, karena abang pun kan aktif sekali buat di HRD buat di perusahaan, rekrutmen tenaga kerja gitu. Nah, salahnya di mana nih, di rekrutmennya kah atau mereka memang perlakuin orang-orang seperti itu? Yang kedua, orang-orang seperti itu harus diapain gitu? Sebenarnya kalau kita lihat ini dulu ya Pak, lingkupnya apakah antara atasan dan bawahan kan? Ataukah dia same level? Artinya dia anggota tim sama. Kita lihat dulu nih. Tapi kalau misalnya kita udah berikan dia, udah kita deketin chemistry kita udah oke, tiba-tiba dia jumawa, melunja atau hal negatif lainnya, kita coba kita coba untuk kitanya mengerem diri gitu. Artinya kita yang menyesuaikan, karena kalau kita menyesuaikan, kita melebur ke dalam satu atmosfer seperti tadi itu akan kembali ke kita juga sih. Gitu. Jadi misalkan teman kerja kita dari pagi mulai merenung aja. Atau misalkan kita mau dekat tiba-tiba dia yang kok ya kayak tadi itu kok seperti ini ya itu sebenarnya sih gimana kembali ke kita nih tradisi. Tergantung bagaimana kita bisa menyesuaikan itu terhadap kebutuhan. Menyesuaikan.
Nah, mungkin ada poin terakhir yang pengen Apis sering sama teman-teman juga yang asik kita bahas kemarin terkait motivasi nih, kenyamanan kerja. Motivasi, yes. Iya, yang kayak mouse-nya ini udah selesai kerja, mouse-nya rusak. Kan ada beberapa poin, Apis udah lupa kemarin tuh. Oh Masih iya, ingat, Pak? iya. Oh Ada- jadi motivation level tuh yang saya pelajari banyak sih. Ini nggak hanya buat karyawan Iya. aja ya, tapi kita lah ya, Benar. termasuk leader. Bener, Itu kayak kan di motivasi. organisasi pun seperti itu. Sama, betul. Ya kan? Kayak ini banyak nih teman-teman nih junior atau rekan-rekan yang ngelola organisasi nih. Bagaimana mereka bilang gimana nih Bang bisa ngerain teman-teman kerja Yes, gitu yes, kan. yes, Nah, yes. tentu kan kita sebagai pemimpin, sebagai leadership, sebagai bos lah atau gimana lah posisi kita, tentu kita harus memiliki kemampuan untuk memotivasi karyawan kita. Nah, itu kemarin yang pengen habis sharing sama teman-teman nih. Iya. Level motivasi tadi. Ya, sebenarnya banyak visual motivation level atau motivation penyebab motivasi up and down, turunnya motivasi seseorang. Yang sering motivasi itu adalah satu leadership. Oke, pertama leadership. Contohnya adalah bosnya, dia punya bos itu apa, marah-marah, suka ngatur-ngatur. Iya. Karena bos ini kan biasanya ya, kalau bos itu dia maunya result, hasil. Oke. Pokoknya hasilnya harus begini ya, nggak mau tahu lu mau pulang malam mau kayak gitu kan. Iya. Hasil gitu. Hmm. Nah, yang kedua motivation level itu dipengaruhi dengan sesama tim membernya. Oke. Tadi dari atasan, sesama tim, terus yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Oke, lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu tergantung lingkungan kerjanya. Misalkan, aduh, saya mau alat ini nggak bisa, ada rusak, macam-macam tuh. Karena orang yang tadinya semangat, karena ada gangguan dari lingkungan kerja, ya, jadi dia akan mempengaruhi motivasi dia. Berikutnya adalah motivation level itu dipengaruhi sama income. Itu pengaruh loh income. Untuk bagi karyawannya. Bagi karyawan. Ya, itu agak sensitif ya, karena itu berhubungan dengan uang ya. Dengan Tapi uang. paling nggak kita menghargai ya, karena apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ada pengupahan itu berdasarkan jam. Oke. Ya, itu jam juga, time managementnya juga harus hidup. Time managementnya harus dipelajari sama semua leader. Jadi harus tahu timingnya, tahu skala prioritas, dibuat deadline, tahu mana yang didahulukan, dia harus tahu tuh. Karena kalau kita nggak bisa manage waktu yang akan membunuh kita. Bener. Karena memang ketika bisnis ini mulai besar, ketika sumber daya mulai banyak, justru kalau kita nggak punya ilmunya malah kelabakan nantinya, gitu kan? Banyak orang meng-hire konsultan, ya kan? Karena dengan adanya konsultan udah ada paketnya lah, gitu. Jadi kita bisa save waktu, ya kan? Save proses, ya. Terkait struktur manajemen dari perusahaan itu Organisasi, sendiri. konsultan manajemen. Iya. Gitu. Tapi tergantung dari perusahaan itu sendiri sih. Biasanya kalau setahu saya selama di sini ada beberapa pemerintahan yang masih pakai konsultan ada. Karena kita memang Iya, sebelah ketemu tuh. Iya, kita perlu masukan dari pihak luar juga sih. Karena menurut kita udah oke nih. Udah sering kita coba nih, bagus misalkan. Tapi dari sisi enggak, ini kelemahannya ada di sini. Nah, kayak gitu itu kita perlu masukan juga kayak gitu. Gitu. Nah, bicara tentang ya apapun udah masuk ke dunia itu gitu kan. Bicara tentang praktisi. Bukan sebatas teori aja, tapi udah praktisi itu. Nah, kemarin saya ketemu teman-teman, saya cerita tentang abang sama mereka gitu kan. Nah, ada pertanyaan yang timbul sama mereka gitu kan, dan itu pun ingin juga kita bagikan ke mereka melalui video ini mungkin kan. Gini, untuk perusahaan menerima kita, itu kita bahas juga kemarin waktu di Basko. Itu tentu mereka memiliki kompetensi di bidangnya. Contohnya nih, kita butuh editor video. Nah, tentu dia harus paham di bidang video tersebut. Tetapi kan ada karakteristik secara umum terkait cara bicara tadi. Nah, standar itu kan harusnya ada, dan itu menurut saya harus dimiliki seluruh milenial sekarang, seluruh generasi sekarang. Nah, itu apa-apa jadi selama abang jadi HRD kan kayak orang cara masuk ke dalamnya gitu. Ini kan bagi tip-tip nih teman-teman yang udah melamar kerja, masukin surat ke perusahaan, udah ke wawancara, di situ mentok tuh. Gitu kan? Tadi sih belum jawab mengenai etik ya. Iya, ya satu itu. Tadi saya masih ingat ya. Kalau yang saya pelajarin lagi dan saya amati ya, apa yang saya ada di kepala saya amati di lapangan. Itu yang saya sering temui itu ada 3.
Awalnya saya nemu 3 nih, Fis. Setelah itu nambah lagi. 3 itu adalah work ethic, etika bekerja. Etika bekerja tuh. Pertama etika bekerja. Contohnya kita cara ngomong kita ke atasan gimana, Iya, cara iya. ngomong kita ke bawahan gimana. Padahal di Minang tuh udah punya konsep katunan nampe sebenarnya gitu kan. Apa? Etika bekerja komunikasi itu. Ya, work Di ethic. Minang kita punya katunan nampe, mendaki, menurun, betul, ada gitu betul, kan. Iya, iya, iya. betul sekali itu. Ah. Nah itu etika bekerja ya. Apa namanya, kinerja kita gimana. Pokoknya etika kita bekerja lah. Iya, iya, Harus iya. dikasih deadline, ditepati. Ya, profesional lah kalau bilang ya. Iya, iya. Yang kedua adalah dari work ethic. Yang kedua adalah bisnis etik, etika Oke, bisnis. etika bisnis. Ya, kita tahu etika bisnis itu kadang orang ngasih tender ini saking kompetisi dia melanggar kode etika. Misalkan banyak lah contohnya lah bisnis etik yang kita etika bisnis kita nggak menghormati usaha orang lain, apalagi teman sendiri. Iya, iya, Ada iya. begitu tuh. Yang berikutnya sosial etik. Nah, ini umum lah, etika sosial. Begitu kalau kita lewat ke ibu-ibu tegur ya. Iya. Terus saya selalu bilang ke karyawan saya kalau nama customer, apalagi customer pelanggan tetap, sebut nama dia. Oh gitu. Tips ya? Tips, Bu Tuti, apa kabar Bu? Iya, iya, Jangan iya. Pak, Bu, Pak. Itu dingin ya, itu terlalu dingin ke pelanggan ya. Jadi Iya. sosial etiknya jalan. Yang berikutnya yang baru saya pelajari ya adalah political ethic, etika politik. Gimana tuh? Yang mudah-mudahan ini harus tahu nih political ethic nih. Artinya di political ethic pun juga ada etika-etika yang harus dijaga ya. Entah dia menyampaikan ke masyarakat ya, dia menyampaikan di depan media ya, nggak harus nadanya tinggi ya. Karena etika-etika ini berhubungan dengan orang kan 3 nih Fis yang dilihat nih, IQ, Iya. EQ, SQ. Iya. IQ jelas kecerdasan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, experience kita. Yang berikutnya spiritual ya. Yang berikutnya adalah emosional. Ya. Emosional kita juga harus dikontrol. Iya. Di situ banyak banget kena nih yang sekarang nih. Karena kan emosional kan ya banyak hal yang perlu dipelajarin buat ngomong emosional itu gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan orang tuh maunya cepat instan ya, maunya hasil cepat. Ini karena saya pernah bahas itu mengenai fenomena sosial media. Jadi orang mau instan. Jadi dia nggak mau tahu gitu proses-proses apapun yang terjadi. Pokoknya hasilnya mau aja. Dan harus cepat. Kayak gitu. Tapi kan nggak salah juga loh. Di satu sisi kadang kita perlu kecepatan juga. Iya. Nggak ada salahnya memang. Masih di batas rasional gitu kan. Rasional. Tapi kalau dia nggak mau tahu, nggak mau dengar, ya itu jadi bumerang juga buat dia. Bikin YouTube langsung harus dapat play buttonnya gitu kan. Nggak tahu ada kameramen yang lama duduk gitu kan. Kapan selesainya gitu kan. Salah satu kan kayak gitu tuh. Iya. Tadi etika ya. Iya. Jadi kalau ada beberapa imam 4 mazhab itu dia belajar salah satu imam, sajarkan saya ilmu dong. Ilmu ini kata imam yang di gurunya ini, no, jangan belajar ilmu dulu. Belajar dulu adab. Setelah adab kita belajar baru belajar ilmu. Artinya apa? Kita dahulukan dulu adab. Adab itu turunannya ada behavior, ada manner, ya, ada perilaku. Itu adab tuh akhlak, etika. Baru kemudian ilmu. Jangan ilmu itu didekatkan, didahulukan. Menarik ya? Menarik. Saya pernah nonton film tuh ketika pencopet dikasih ilmu, nggak dikasih adab dia jadi koruptor. Oh gitu. Iya. Pencopet disekolahin, dikasih ilmu, dia jadi koruptor. Karena nggak dikasih adabnya kayak gitu. Saya nonton tuh film tuh, saya nonton keren film itu. Ya mungkin mereka yang di sana gitu ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Ini film dalam nih. Film dalam bang. Film dalam. Kalau nggak salah itu si Reza Ardian itu, iya kan? Bintang utamanya. Setahu saya kalau pencopet nggak Ya nggak salah itu filmnya. Enggak. Lucunya negeri dia bilang kan. Oh iya. Saya Yang mau banyak ya. Apakah pencopet ngambil sekolah tinggi dia kan boleh gitu kan? Ya kalau saya ambil disiplin itu dari adabnya tadi itu, karena itu penting banget kan gitu.
bagaimana dia bersikap dengan orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya untuk sukses sendiri di banyak bidang tentu banyak variabel yang menentukan, dan adab itu adalah hal utama yang nggak bisa ditinggalin gitu. Kalaupun dia adab bagus, tapi dia knowledge-nya kurang, pengalamannya kurang, masih bisa kita Sesuaikan. kita Iya, lagi benar. masih bisa. Karena apa? Dengan adab itu komunikasi kita nyambung misalkan. Orang dia mau dengarkan aja tapi nggak ngomong, nggak nyambung. Kan seperti itulah contohnya. Jadi dalam hal komunikasi adab itulah yang menentukan gitu. Dan adab memang salah satu ilmu tertinggi dan itu ilmu dasar juga gitu kan. Ya, itu dia closing statement lah bagi pesan-pesan buat kami yang muda-muda ini bang. Ya sepanjang karir abang berjalan kan banyak banget nih. Abang nemuin hal yang di lapangan. Ini pesan selain adab yang harus kami dalamin gitu kan. Apa sih tips buat milenial agar bisa punya visi panjang kayak abang, kayak Jet Express dan sebagaimananya gitu kan. Ya selain mengenal potensi diri, apa sih poin-poin penting yang harus kita pahamin gitu? Poin-poin dari saya buat yang teman-teman semua adalah tetap berinovasi. Ya. Iya, itu poin penting, berinovasi tadi. Karena dunia ini selalu perubahan. Iya. Fuka tadi, mana penciptaan Fuka? Fuka juga. Ya Fuka itu kan. Karena perubahan ini keniscayaan ya. Jadi kita selalu berinovasi, nggak kaku gitu ya. Saya pun juga kadang mau nyoba coba B kali ini ya gitu. Padahal itu penyobaan. Kadang kayak gitu. Terus yang muda-muda ini pun semangatnya ya, saya suka sama semangatnya, belajar A, belajar B, belajar C, terus sampai dalam hati saya kalau yang muda-muda kalau saya nggak bisa ngikutin nih, ketinggalan saya. Gitu. Jadi ya terus sekarang eranya informasi ya, Fis. Informasi di dunia informasi digital gini, gimana membuat informasi ini datanya menjadi suatu modal kita ya untuk bisa diolah lagi untuk kepentingan kita. Kita itu siapa? Kita dan masyarakat, kita dan keluarga. Ya jangan kita hanya diri kita sendiri. Ya. Karena kan kita mau masuk surga kan bareng-bareng lah, ya kan. Jangan sendiri ya. Jangan sendiri-sendiri. Seakan-akan dia masuk surga, dia benerin semuanya gitu kan. Ya itu dia. Cukup mungkin Bang ya. Next time kita ketemu. Kita perdana nice nih. Nice. Ya inilah sedikit persembahan dari kita, dan insyaallah mungkin teman-teman yang lain juga yang belum subscribe dan nikmatin dari awal bisa bantu subscribe videonya dan kasih masukan di komen siapa yang perlu kita undang ke sini buat kita diskusikan, kita berbagi informasi dan sebagaimananya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sip. Terima kasih banyak Bang. Next time kita ketemu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.